Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Budi adalah seorang pemuda yang tampan dan cerdas. Namun sayangnya, dia terjerumus dalam dunia yang gelap. Ia bekerja sebagai seorang pencuri, dan dari hasil perbuatannya itulah ia mendapatkan uang yang banyak. Budi tahu bahwa uang tersebut adalah uang haram, tetapi godaan hidup mewah membuatnya sulit untuk berhenti. Menjelang hari raya Idul Adha, Budi merasa bersalah atas perbuatannya. Dia berpikir mungkin dengan berkurban, dia bisa sedikit menebus dosa-dosanya dengan uang haram yang ia miliki. Dia membeli seekor sapi yang besar dan gemuk untuk dijadikan kurban. Dia berharap dengan berkurban Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Pada hari penyembelihan, Budi datang ke lapangan desa bersama sapi yang telah dibelinya. Semua orang di desa terkagum-kagum melihat sapi besar itu. Namun, di dalam hatinya, Budi merasa gelisah. Ada rasa takut yang terus menghantuinya. Rasa takut bahwa amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah karena uang yang digunakannya adalah berasal dari perbuatan yang haram. Saat sapi tersebut dibawa ke tempat penyembelihan, tiba-tiba saja sapi itu mengamuk. Sapi tersebut melontar-lontar, berlari ke sana kemari, dan menendang siapa saja yang mencoba mendekatinya. Semua orang berusaha menangkap sapi tersebut, namun tidak ada yang berhasil. Budi yang melihat kejadian itu merasa sangat takut dan cemas. Dia merasa bahwa ini adalah tanda dari Allah, tanda bahwa kurbannya tidak diterima. Sapi itu terus berlari ke arah Budi. Budi mencoba melarikan diri, tetapi sapi itu dengan cepat mengejarnya. Dengan sekali tendangan, sapi itu berhasil menjatuhkan Budi ke tanah. Budi merasa sakit yang luar biasa. Namun, lebih dari itu dia merasa sangat malu dan bersalah. Dalam keadaan terluka, Budi mulai menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyadari bahwa selama ini dia telah hidup dalam dosa dan kesalahan. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk berubah dan meninggalkan dunia kejahatan yang telah menjerumuskannya. Setelah kejadian di hari raya Idul Adha itu, hidup Budi berubah drastis. Dia berhenti menjadi pencuri dan mulai bekerja dengan jujur. Meski penghasilannya tidak sebanyak dulu, dia merasa lebih damai dan tentram. Namun, ada satu hal yang masih menghantuinya, yaitu perasaan bahwa dia dikejar oleh makhluk gaib di malam hari. Setelah peristiwa sapi yang mengemuk, Budi mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali dia berjalan sendirian di malam hari, dia merasa seperti ada yang menghantuinya. Suara langkah kaki yang lembut, bayangan yang bergerak cepat di sudut matanya, dan bisikan-bisikan yang tak jelas asalnya. Awalnya, Budi mencoba mengabaikan perasaan itu. Dia berpikir mungkin itu hanya perasaannya saja yang berlebihan. Setelah kejadian yang sapi kurban itu, namun semakin lama perasaan itu semakin kuat. Setiap malam, rasa takut semakin menghantuinya. Dia merasa seperti selalu diawasi, seakan ada mata yang terus memandangnya dari kegelapan. Suatu malam, ketika Budi sedang berjalan pulang dari pekerjaannya, dia berasa sesuatu menyentuh bahunya.
Dia berbalik, namun tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetuk kencang dan bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah cepat, dia mempercepat jalannya menuju rumah. Namun, suara langkah kaki itu masih terdengar semakin dekat dan semakin nyata. Setibanya di rumah, Budi langsung masuk dan menutup pintu dengan kencang. Dia merasa sangat ketakutan. Dalam keadaan panik, dia teringat seorang ustadz di desanya yang dikenal dengan bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang gaib. Keesokan harinya, tanpa berpikir panjang, Budi menemui ustadz tersebut. Ustadz itu mendengarkan cerita Budi dengan seksama. Setelah Budi selesai bercerita, ustadz itu tersenyum lembut dan berkata, "Budi, apa yang kamu alami ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu telah berbuat dosa di masa lalu, dan meskipun kamu sudah bertaubat, ada konsekuensi yang harus kamu hadapi. Makhluk hidup yang kamu rasakan itu adalah perwujudan dari rasa bersalah dan penyesalanmu." Ustadz itu kemudian memberikan beberapa amalan untuk Budi, seperti membaca doa-doa tertentu dan memperbanyak zikir. Dia juga menyarankan agar Budi semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki jalannya dan selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Budi mengikuti semua nasihat ustadz tersebut. Setiap malam sebelum tidur dia membaca doa dan berzikir. Dia juga semakin giat dalam menjalankan ibadah dan berbuat kebaikan. Perlahan-lahan perasaan dikejar makhluk gaib itu mulai berkurang, meskipun kadang-kadang masih merasa ada yang mengikutinya. Budi belajar untuk tidak takut dan lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam Budi bermimpi bertemu dengan makhluk gaib yang selama ini mengikutinya. Dalam mimpinya, makhluk itu berbicara padanya, "Aku adalah bayangan masa lalumu. Budi, selama kamu terus berada di jalan yang benar dan tidak kembali ke jalan yang salah, aku akan pergi." Ketika Budi terbangun, dia merasa lega dan menyadari bahwa selama ini ketakutannya adalah cerminan dari rasa bersalahnya. Dengan penuh keyakinan, Budi bertekad untuk terus menjalani hidup dengan jujur dan penuh kebaikan. Waktu berlalu dan Budi semakin merasa damai. Rasa takut itu pun hilang sepenuhnya. Dia menyadari bahwa dengan tobat yang sungguh-sungguh dan keikhlasan dalam beribadah, Allah selalu memberikan perlindungan dan ketenangan. Budi menjadi sosok yang lebih baik dan bisa hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Mereka melihat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan ada niat yang tulus untuk berubah. Setelah hidupnya mulai tenang dan damai, Budi merasa bersyukur bahwa dia telah meninggalkan dunia kejahatan. Namun, hidupnya tidak sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Teman-teman lamanya yang masih berkecimpung dalam dunia kejahatan merasa terganggu dengan perubahan Budi. Mereka melihatnya sebagai pengkhianat yang telah meninggalkan mereka demi hidup yang lebih baik. Suatu malam, saat Budi sedang berjalan pulang dari masjid setelah sholat Isya, dia mendapati seorang pria yang berdiri di sudut jalan dengan bayangan yang menutupi wajahnya. Ketika Budi mendekati pria itu, melangkah keluar dari bayangan, ternyata itu adalah Andi, salah satu teman lamanya Budi yang juga seorang penjuri. Adi mendekati Budi dengan wajah marah. "Budi, kami tahu apa yang kamu lakukan. Kamu telah meninggalkan kami dan sekarang hidup dengan uang halal. Apakah kamu pikir kamu lebih baik daripada kami?" Sekarang tanya Andi dengan suara rendah dan mengancam. Budi menelan ludah dan mencoba tenang. "Andi, aku telah membuat keputusan untuk merubah. Aku tidak ingin hidup dalam dosa lagi. Aku harap kalian juga bisa memahami dan mungkin mempertimbangkan untuk berubah," jawab Budi.
dengan tenang. Namun Andi tidak terpengaruh. Kamu pikir kamu bisa begitu saja meninggalkan kami? Kamu tahu terlalu banyak tentang kamu itu untuk membuat kami tidak nyaman. Kalau kamu tidak mau kembali, kami akan memastikan hidupmu tidak akan tenang. Ancaman Budi terasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa ancaman ini serius, tapi dia tidak ingin kembali ke jalan yang salah. Dengan suara tegas, Budi menjawab, "Aku tidak akan kembali ke dunia kejahatan untuk hidup dengan cara yang benar. Kalau kalian ingin mengancamku, silahkan, tapi aku tidak akan goyah." Setelah pertemuan itu, ancaman dari teman-teman lamanya semakin sering datang. Mereka mengintimidasi Budi dengan berbagai cara, mulai dari merusak properti miliknya hingga mengancam keluarganya. Namun Budi tidak gentar. Dia tetap berpegang pada keputusannya untuk hidup dengan jujur dan terus beribadah. Dalam ketakutannya, Budi kembali menemui ustadz di desanya dan menceritakan semua ancaman yang dia terima. Ustadz itu memberikan nasihat dan dukungan bagi Budi. "Budi, kamu telah memilih jalan yang benar. Ingatlah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Jangan takut, karena Allah adalah pelindungmu. Teruslah berdoa dan memohon perlindungan darinya." Budi mengikuti nasihat ustadz itu. Dia semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak doa dan zikir, serta meminta perlindungan darinya. Dia juga melibatkan masyarakat desa untuk membantu menjaga keamanannya. Masyarakat desa yang telah mengenal Budi sebagai pemuda yang baik dan telah berubah mendukungnya. Mereka bersama-sama menjaga Budi dan keluarganya serta melaporkan segala tindakan yang mencurigakan kepada pihak berwajib. Dengan dukungan dari masyarakat dan kekuatan iman, Budi merasa lebih aman dan kuat. Suatu hari saat Budi sedang bekerja, dia didatangi oleh beberapa orang polisi. Mereka memberitahu bahwa Andi dan beberapa teman lamanya telah ditangkap karena terlibat dalam berbagai tindakan kriminal. Berita ini membuat Budi merasa lega. Dia menyadari bahwa Allah telah melindunginya dan memberi jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Dengan perasaan syukur, Budi melanjutkan hidupnya dengan tekad yang semakin kuat untuk tidak kembali ke dunia yang gelap. Dia terus bekerja keras, beribadah, dan berbuat kebaikan. Kehidupan Budi menjadi contoh nyata bahwa dengan ketulusan hati dan tekad yang kuat, seseorang bisa berubah dan memperbaiki hidupnya. Meski menghadapi ancaman dan cobaan, kisah Budi ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya untuk selalu berusaha hidup di jalan yang benar, apapun rintangannya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.